Nah, yang selanjutnya ini ada makna tanggung jawab bersama bagi warung pecel Bu Noni. Penerapan tanggung jawab bersama memberikan manfaat antara lain. Yang pertama, ada pekerjaan terasa lebih ringan karena dikerjakan bersama. Jadi ya mungkin di sini sudah merasakan kali ya. Jadi semua pekerjaan yang dilakukan secara bersama itu kan pastinya itu bisa meringankan beban begitu ya ibu-ibu ya. Nah kemudian yang selanjutnya itu bisa mengurangi konflik dan kesalahpahaman antar karyawan. Nah ini pasti ibu-ibu pasti punya kali pengalaman tentang unek-unek tentang satu grupnya gitu. Mungkin gara-gara pembagian tugasnya kurang seret, ada iri-irian gitu, tapi semoga aja di sini nggak ada ya gitu. Kemudian selanjutnya ada meningkatkan kekompakan dan rasa memiliki terhadap tempat kerja. Jadi karena tanggung jawab bersama ini kan manfaatnya kan banyak sekali gitu kan. Itu bisa juga bermanfaat ke kekompakan rasa timnya gitu. Karena dalam pekerjaan kita itu kita kan harus semangat gitu untuk membangun warung ini semoga semakin sejahtera gitu, semakin ramai dan pelayanannya terbaik gitu. Selanjutnya yang terakhir itu kita bisa meningkatkan kualitas pelayanan dan kepuasan pelanggan. Jadi yang terakhir ini karena tanggung jawab bersama kita sudah terpenuhi semua, pastinya kualitas pelayanan kita itu kan semakin top gitu kan. Pelanggan pasti jelasnya sudah puas banget gitu dengan pelayanan yang sudah kita berikan gitu. Oke, next mungkin ini slide-nya. Oke, sekarang masuk pada manfaat saling berkontribusi. Manfaat saling berkontribusi itu apa sih? Secara umum itu meningkatkan pembelajaran dan pengalaman individu. Nah, maksudnya apa? Nah, setiap orang kan memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Misal, Ibu A kemampuannya di bagian kasir, Ibu B itu pengalamannya di bagian memasak, dia pandai memasak. Nah, ketika seseorang mereka atau berkontribusi dan bekerja sama, kemudian melakukan interaksi, bisa saja mereka mengetahui sedikit ilmu dari gimana sih mengelola uang itu, terus bagaimana memasak yang benar itu sesuai standar di warung tersebut. Jadi kita tuh mendapatkan pengalaman dan informasi baru gitu. Yang kedua itu manfaat di warung pecel ini, yaitu misal customer puas balik lagi. Karena apa? Karena di situ di warung itu misal ibu-ibu itu udah membagi gitu ya pekerjaannya, ada yang melayani, ada yang melayani minuman. Jadi customer datang itu mereka langsung dilayani, kayak mau pesan apa, kemudian minum apa, dibuatkan juga untuk dari Ibu B tadi, Ibu A yang melayani, kemudian sampai makanannya dan minumannya itu sampai ke pelanggan. Jadi pelanggan itu puas karena pelayanan kita cepat, kemudian makanannya dan minumannya itu rasanya juga enak dan memuaskan. Jadi pelanggan itu bisa balik lagi gitu ya. Nah, mengarahkan kemampuan artinya menempatkan orang sesuai dengan pekerjaan yang paling bisa dia kerjakan. Nah, untuk contohnya dalam sehari-hari, semisal nih, Ibu A paling cepat memberikan pelayanan ketika di kasir. Jadi mungkin dari kemampuan Ibu A ini dia pintar berhitung. Nah, kemungkinan dengan Ibu A ini cepat dalam berhitung masalah uang atau matematikanya pintar. Nah, jadinya dari Bu Noni sebagai pemilik warung itu memberikan tugas atau tugas pokok ketika di awal shift. Oke, Ibu A ini ditempatkan di bagian kasir. Jadi, Ibu A ini fokus di bagian kasir untuk tugas utamanya. Jadi, Ibu A ditempatkan sama Bu Noni di bagian kasir. Itu menurut Bu Noni itu sudah sesuai dengan kemampuan yang dimiliki sama Ibu A, di mana Ibu A ini pintar berhitung, terus untuk masalah uang dia juga mengerti dan paham, untuk perhitungannya juga cepat. Jadi di sini bisa mempercepat untuk pekerjaan yang biasa dilakukan sama Ibu A. Nah,
bagian pekerjaan yang berhubungan dengan kerapian. Contohnya mungkin di bagian ini ya, depan ya. Untuk di bagian depan kan biasanya kan lebih terlihat sama customer ya. Jadi misalkan ketika warung kita dipandang sama customer, oh iya warung ini terlihat rapi, terlihat bersih, terlihat enak lah dipandang. Nah, akhirnya Bu Noni memberikan wewenang atau tanggung jawabnya kepada si Ibu B untuk ditempatkan di bagian depan dengan mungkin melayani pembeli ketika pertama masuk ke warung Bu Noni. Nah, untuk selanjutnya di contoh Ibu C. Nah, Ibu C ini memiliki kelebihan paling telaten dan cekatan orangnya. Nah, Ibu Noni di sini tahu kalau Ibu C itu memiliki kelebihan bahwa Ibu C ini paling telaten dan cekatan. Nah, untuk Ibu C ini akhirnya diberikan tanggung jawab sama Bu Noni untuk mengatur meja dan membersihkan piring atau membantu yang lain ketika ramai. Jadi, ketika di awal shift, Bu Noni memberikan tanggung jawab kepada Ibu C. Bu, ini ya, untuk hari ini Ibu saya berikan tanggung jawab untuk bagian membersihkan meja ketika sudah ada customer yang makan di tempat. Nah, untuk selanjutnya misalkan untuk pekerjaan yang bisa Ibu lakukan mungkin dalam hal lain, Ibu bisa membereskan di bagian belakang di dapur. Jadi pekerjaannya biasanya kalau misalkan orang cekatan dan telaten itu biasanya bisa ditempatkan dimanapun, mungkin di bagian menggoreng, masak, untuk di bagian dapur juga bisa, di bagian untuk melayani customer. Cuman kan ada beberapa hal yang mungkin secara spesifik membutuhkan kemampuan-kemampuan yang di luar dari selain harus dia telaten dan cekatan. Nah, contoh salah satunya bisa ketika Ibu C ini paling telaten dan cekatan. Nah, dia itu diberikan wewenang untuk terserah mengerjakan apa. Yang penting pekerjaan yang bisa dikerjakan sama Ibu C ini secara cepat, seperti itu. Nah, Baik, Ibu-ibu sekalian, kita akan masuk kepada materi komunikasi efektif. Jadi, definisi dari komunikasi efektif ini adalah tentang jelas, terbuka, aktif mendengar, menggunakan verbal dan non-verbal dengan tepat, serta menjaga kerjasama antar tim. Jadi, dengan komunikasi yang baik, semua pekerjaan jadi lebih cepat, lebih rapi, dan bisa mencapai tujuan bersama. Jadi, manfaat komunikasi efektif ini ada 4. Yang pertama, mengurangi kesalahpahaman dalam menyampaikan informasi. Jadi, misalnya Ibu A ini mau menyampaikan suatu informasi kepada Ibu B. Nah, komunikasi efektif ini membantu komunikasi antara dua orang ini agar informasi itu sampai kepada tujuan dan tidak berubah konteks informasi tersebut. Yang kedua, meningkatkan kerjasama dan hubungan interpersonal. Yang ketiga, mempercepat pengambilan keputusan dan penyelesaian masalah. Yang keempat, meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam mencapai tujuan. Selanjutnya adalah langkah-langkah melakukan komunikasi efektif. Ini ada teknik komunikasi. Yang pertama ada jelas. Jelas ini maksudnya adalah menggunakan kata-kata yang sederhana dan langsung ke inti dan menghindari kata yang rumit. Jadi kata-kata yang dipilih ini tidak bertele-tele, jadi langsung dipahami oleh kedua belah pihak. Jadi lalu yang kedua ada terbuka, yakni bersikap jujur dan mau menerima pendapat orang lain dan tidak tertutup. Lalu yang ketiga ada dua arah. Komunikasi itu bukan hanya berbicara, tapi juga mendengarkan, memberikan ruang agar orang lain bisa merespon. Jadi komunikasi itu bukan cuma berbicara, bukan memberi, tapi juga mendengarkan respon yang diberikan oleh
yang kita ajak bicara tersebut. Nah, gitu. Oke, baik. Selanjutnya kita akan melakukan permainan menggambar dengan instruksi tertutup. Sebelumnya silakan ibu-ibu berhitung dari angka 1 sampai 4 ya. Setelah angka 4 silakan kembali lagi dari angka 1 sampai 4 sampai semuanya mendapatkan angka. Oke, silakan berhitung. Nah, jika sudah silahkan berkumpul dengan angka yang sama, membentuk kelompok yang nantinya satu kelompok berisi 2 orang. Oke, jika sudah silahkan duduk di kursi yang sudah saya sediakan. Jadi satu orang menghadap ke depan dan satu orang menghadap ke belakang. Ibu-ibu yang menghadap ke belakang akan saya berikan kertas dan alat tulis. Oke, saya akan membagikan kertas dan alat tulisnya. Oke, tugasnya untuk ibu-ibu yang menghadap ke belakang adalah menggambar. Menggambar apa? Nah, menggambarnya itu berdasarkan instruksi dari teman ibu yang ada di depan. Nah, teman-teman ibu yang ada di depan ini silahkan melihat kertas yang saya pegang. Oke, dan nanti silahkan ibu-ibu yang duduk di depan ini memberikan instruksi kepada ibu-ibu yang duduk di belakang, kepada rekan kelompoknya, supaya bisa menggambar dengan sama ataupun mirip dengan gambar yang saya pegang ini. Bisa dipahami ya, Bu? Oke. Jadi untuk ibu-ibu yang menghadap ke belakang silakan gambar berdasarkan instruksi ibu-ibu yang ada di depan saja. Dengarkan saja instruksi dari teman ibu ini. Oke, gunakan bahasa yang senyaman mungkin. Bisa boleh bahasa Indonesia, boleh bahasa Jawa, atau mungkin jika berkenan bisa bahasa Madura. Oke, siap ya Bu? Oke, jika sudah siap semuanya, silahkan menggambar, dimulai dari sekarang. Jika sudah, silahkan menghadap ke depan semuanya. Baik ibu-ibu, dari permainan yang sudah kita lakukan tadi, kira-kira menurut ibu-ibu kesulitannya itu apa sih? Kalau dari ibu sendiri, kesulitannya apa kira-kira? Oke, baik. Ya, memang permainan tadi itu adalah untuk mempraktekkan seperti apa sih komunikasi yang efektif itu. Jadi komunikasi yang efektif itu yang kayak gimana? Seperti yang sudah kita praktekkan barusan dari lewat permainan tadi. Nah, untuk mencapai komunikasi yang efektif itu Bu, diperlukan bahasa yang jelas. Jadi satu sama lain, antara saat kita berkomunikasi dengan orang lain, dengan rekan kerja kita, nah kita harus saling memahami bahasa yang kita gunakan. Misal nih, ibu-ibu tadi salah satu rekan kerja kita pakai bahasa Madura. Nah, kira-kira kita paham nggak dengan bahasa Madura? Nah, ini kan juga berpengaruh dengan komunikasi, dengan keefektifan komunikasi antara kita dengan rekan kerja kita. Seperti yang sudah dijelaskan Mbak Alia sebelumnya. Jadi dari permainan tadi untuk mencapai komunikasi yang efektif, nah itu perlu digunakan bahasa yang sama yang kita bisa pahami, kemudian yang jelas, yang detail kayak tadi seperti waktu menggambar gambar yang ada pada contoh. Nah itu kan harus jelas letaknya, posisinya, supaya rekan kerja kita bisa memahami. Oke, selanjutnya ibu-ibu, sebelum saya menutup pelatihan ini, saya akan mengajak ibu-ibu semuanya untuk melakukan tepuk ganjil genap. Nah, silahkan ibu-ibu dibagi menjadi 2 kelompok yang bebas, yang penting jumlahnya sama. Oke. Kemudian dengarkan instruksinya ya. Saat saya mengucapkan tepuk ganjil, silahkan ibu-ibu tepuk tangan 2 kali. Nah, saat saya mengucapkan tepuk genap, silahkan ibu-ibu semuanya